Yuk, bisa yuk. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu otoritas jasa keuangan. Pasti banyak dari kita yang baru mendengar tentang otoritas jasa keuangan. Apa yang ada di pikiran kalian jika pertama kali mendengar kata otoritas jasa keuangan? Apakah itu sebuah perusahaan atau lembaga keuangan atau bahkan sebuah industri keuangan? Oke, agar kita lebih paham dan mengerti tentang otoritas jasa keuangan, mari kita bahas bersama-sama. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sebuah singkatan, yaitu OJK. Ini adalah kata singkatan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Apa sih pengertian dari OJK yang sebenarnya? OJK adalah merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Itu adalah pengertian dari otoritas jasa keuangan. Apa dari kalian masih banyak yang bingung dengan pengertian otoritas jasa keuangan? Jadi sebenarnya OJK dari segi pengertian, tugas, fungsi, dan segi lainnya, otoritas jasa keuangan hampir sama dengan PSSI. Loh, kenapa bisa PSSI sama dengan otoritas jasa keuangan? PSSI dan OJK memiliki tugas dan fungsi yang sama, namun berbeda sektor yang diawasinya. PSSI mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi persepak bolaan yang ada di Indonesia. Sedangkan OJK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Itulah perbedaan antara PSSI dan Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaannya terdapat pada sektor yang diawasi. Kenapa saya mengambil contoh perbandingan OJK dengan PSSI? Kok tidak mengambil variabel yang lain? Karena menurut saya PSSI secara umum sudah dikenali seluruh rakyat Indonesia dan merata di seluruh daerah, dan mungkin sudah sangat familiar didengar oleh masyarakat Indonesia. Tujuannya agar lebih mudah dalam memahami otoritas jasa keuangan dalam pondasi awalnya. Apa tugas dari otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan mempunyai tugas dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Di antara sektornya adalah perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Mari kita bahas sektor yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 1. Sektor perbankan. Bank apa saja yang diatur dan diawasi oleh OJK? Bank umum, bank swasta, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, bank asing, dan bank syariah. Contoh bank umum: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan masih banyak bank umum lainnya. Contoh bank pembangunan daerah: 1. Bank Kalbar, 2. Bank Jatim, 3. Bank Papua. Contoh dari bank asing: 1. Bank CIMB Niaga, 2. Maybank, 3. Bank DBS, dan masih banyak bank asing lainnya. Kali ini kita akan membahas sektor pasar modal. Di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi bursa efek, manajer investasi, perusahaan efek, dan emiten. Bursa efek. Bursa efek di Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia. Pada dasarnya, bursa efek adalah sebuah pasar, dan yang diperjualbelikan adalah sebuah efek perusahaan atau yang lainnya. Manajer investasi. Manajer investasi artinya perorangan ataupun perusahaan yang mengelola dana nasabah untuk investasi yang dilakukan secara profesional. Contoh perusahaan manajer investasi adalah Manulife Asset Management, Bahana TCW Investment, CIMB Niaga Syariah, dan lain-lain. Perusahaan efek. Perusahaan efek artinya sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perantara perdagangan efek atau broker atau dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajer investasi. Contoh perusahaan perantara perdagangan efek adalah Mirai Aset Sekuritas, Mandiri Sekuritas,
dan Indo Premier Sekuritas. Itu adalah contoh perusahaan efek. Ketiga adalah manajer investasi. Manajer investasi sudah kita bahas sebelumnya. Inilah sedikit penjabaran dari perusahaan efek. Selanjutnya adalah emiten. Emiten artinya pihak yang melakukan penawaran umum yang berbentuk perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau juga berbentuk kelompok yang terorganisasi. Contoh dari perusahaan emiten: GoTo, Gojek Tokopedia, Telkomsel, Unilever, dan PT Gudang Garam. Masih banyak contoh yang lainnya. Itulah pengertian dari emiten. Sektor yang terakhir yaitu sektor IKNB. Apa sebenarnya singkatan dari IKNB? Singkatan dari IKNB adalah industri keuangan non-bank. Contohnya seperti asuransi, pembiayaan atau pinjaman online, perusahaan penjaminan, dana pensiun, pegadaian, lembaga keuangan makro, dan lain-lain. Inilah pengertian dan contoh dari IKNB. Sementara itu, apa sih tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itulah tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Jika kalian masih bingung dengan penjelasan di atas, langsung saja berkunjung ke website resmi Otoritas Jasa Keuangan, atau langsung klik link yang berada di deskripsi video, atau hubungi nomor kontak resmi OJK di 157. Bisa atau menggunakan telepon rumah atau telepon dengan nomor biasa. Jika ingin update berita terkini tentang Otoritas Jasa Keuangan, langsung follow Instagram, Facebook, Twitter resmi OJK, atau klik link di deskripsi video ini. Oke, seperti itulah penjelasan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Yuk, bisa yuk, terus belajar dan semoga bermanfaat.